Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa pujian syukur kita dan pengagungan kita kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setianya terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa pada hari ini. Kiranya Tuhan pada sore hari ini kami merindukan Engkau menjamah setiap kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya.
bersorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Sorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka, oh, umatnya bersuka. Haleluya. Kita mau senantiasa bersuka untuk Tuhan. Kita yang ajaib sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, oh, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, oh, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, oh, dalam Tuhan bersuka. Amin. Dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita berkuasa? Amin. Mari kita serukan Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa.
Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Yang percaya ibu Jan ini saudara, berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya. Engkau berkuasa atas setiap kami, Tuhan. Amen, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau nyatakan iman kita bahwa selamanya hanya Allah kita yang kita sembah. Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang sebut, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup
dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Amin. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Oh, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Oh, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Kau tetap Allah dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau ajaib di dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Syaralaya ramayasi, syaralaya ramayasi, ralaya rama rama ramayasya. Syaralaya rama 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 ya syaralaya. Oh Bapa, oh Bapa. Syaralaya rama ya syaralaya rama ya syaralaya rama rama rama. Syaralaya rama ya syaralaya. Mari kita sejenak renungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita buka suara dan kita mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu karena campur tangan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, karena Engkau besar Tuhan, karena Engkau luar biasa. Kami bersyukur, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa atas setiap kami. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas karya-Mu, atas campur tangan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah ya kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang sempurna, nama yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang hari ini sakit Tuhan. Kami percaya mukjizat Tuhan terjadi pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mukjizat Tuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin hari-hari ini Bapa, kami tidak ada jalan keluar, karena Tuhan memberikan mukjizat, memberikan jalan keluar Bapa.
atas permasalahan-permasalahan kami yang ada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Syukur Tuhan Yesus. kalau malam hari ini kami hadir semua, kami ada di tempat kami masing-masing dan kami bisa mengikuti pelayanan ini, itulah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan terima kasih menolong kami pada hari ini supaya pesan yang disampaikan dapat sampai di dalam hati kami dan kami juga dapat merenungkannya, bahkan diberikan kekuatan oleh dorongan Roh Kudus untuk kami mampu untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, tolong hamba untuk mengkomunikasikannya supaya yang mendengarkan, yang mengikutinya dan yang berbicara sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama, kita melihat firman Tuhan. Di tahun yang baru kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita dan Tuhan menyertai kita sampai kita menyelesaikan tahun yang lama tahun 2024 dan kita masuk dalam tahun yang baru 2025. Semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan juga mengiringi kita dan kita juga diberikan kesetiaan juga untuk mengiringi Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat kepada tema kita pada malam hari ini. Saya memberi judul Waktu dan Kesetiaan. Bagaimana kita merenungkan tentang tema ini, kita melihat bagaimana pokok atau tema ini berbicara kepada kita tentang waktu dan kesetiaan. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk menjawab atau untuk menantikan sebuah jawaban doa. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Kita perhatikan di sana dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima berkata demikian dan seterusnya. Saya akan baca, ada beberapa ayat di situ. Nah, ayat kelima berkata ini tentang perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kita baru saja melewati momen Natal, tetapi kita melihat dulu sebelum momen Natal itu perayaan tentang kelahiran Kristus, kita melihat yang lebih dulu terjadi, yaitu peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mulai dengan ayat yang kelima berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Lanjut, ayat yang berikut. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut usia. Lanjut. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Nah, sampai demikian pembacaan kita dulu sampai di situ. Nah, kita melihat kembali bahwa kita melihat tema tadi saya sudah katakan, judul yang kita renungkan adalah berbicara soal waktu dan kesetiaan. Waktu dan kesetiaan telah menguji iman Zakaria dan istrinya Elisabeth. Nah, kita tahu bahwa Zakaria adalah siapa? Zakaria adalah imam. Tapi juga dari golongan yang tadi disebutkan di sana, dari golongan Abia. Zakaria adalah seorang imam yang menjabat dalam bait Allah untuk melayani Tuhan, dan dia bertugas pada waktu itu. Nah, istrinya juga dari keturunan, bukan golongan. Istrinya dari keturunan imam. Elisabeth itu dari keturunan Harun juga. Dari Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga rohaniawan, boleh dikatakan. Atau keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Atau keluarga ini adalah keluarga hamba Tuhan, yang seperti yang kita dengar, kita tahu sekarang. Rohaniawan, hamba Tuhan, orang yang bertugas melayani Tuhan, kehidupannya. Karena Alkitab berkata mereka adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan demikian. Ayat 6 berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Ini memberikan kesan, memberikan informasi, menyatakan sesuatu kepada kita bahwa keluarga ini adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Keluarga hamba Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga orang yang hidup berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi. Jadi keluarga ini mereka adalah keluarga pendoa. Mereka ini keluarga menjadi keluarga penyembah. Oke ya, pendoa, penyembah, pelayan, hidup sesuai dengan firman Allah. Ya oke, inilah mereka semua. Inilah keluarga Imam Zakaria dan Elisabeth istrinya. Nah, apakah mereka tidak mempunyai masalah? Mereka punya masalah. Nah, kita lihat apa masalah mereka. Dan sudah di Alkitab berkata, tetapi mereka mempunyai persoalan. Mereka mempunyai masalah. Ayat 7 berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita flashback kembali lagi, kita melihat tentang kehidupan kita. Bahwa kita menjadi orang-orang, mungkin saudara berkata aku orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin saya juga berkata bahwa saya adalah orang yang setia melayani Tuhan. Atau saya adalah hamba Tuhan, saya adalah pendoa, saya adalah penyembah. Tapi bukan berarti kita tidak punya persoalan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Semua orang punya persoalan, punya masalah masing-masing. Jadi kita sekarang merenungkan bahwa bagaimana kita melihat keluarga hamba Tuhan. Mereka orang-orang yang melayani. Orang lain mungkin berpikir bahwa hamba Tuhan tidak punya masalah. Oh,
Nanti dulu Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kita mari belajar melihat dari Zakaria dan Elisabet. Mereka tidak punya keturunan. Mereka tidak punya anak. Bahkan dikatakan Alkitab bahwa Elisabet mandul. Dan usia mereka sudah lanjut usia, sudah umur. Bapak Ibu Saudara, kita memahami bahwa masalah keturunan, masalah anak itu bagi orang Israel apa? Kalau wanita itu dikatakan mandul dan tidak punya anak, itu di generasi mereka di zaman itu dan bagi orang Israel itu sesuatu yang sangat sangat tidak bisa diterima. Itu diterima. Boleh dikata kita lihat dalam ayat apa persoalan. Masalah mereka itu disebut apa? Saudara lihat di ayat yang terakhir, ayat 25. Ayat 25 ayat yang terakhir berkata seperti apa? Elisabet berkata ketika firman itu datang dan dia mulai mengandung, dia berkata inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ketika dia sudah mulai tahu bahwa dia mengandung Yohanes Pembaptis, dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan apa saudara? Aibku di depan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu itu pada generasi mereka bahwa tidak memiliki keturunan, tidak punya anak, mandul dan tidak memiliki apa-apa dari keturunan itu disebut aib. Nah, Bapak Saudara, kita lihat bahwa inilah sebuah aib yang terjadi, yang ada di dalam keluarga Zakaria dan istrinya Elisabet. Apakah saudara dan saya kita boleh dikata orang bilang katakan kita merasa kita memiliki punya masalah? Masalah kita ada persoalan ini, ada persoalan ini, apa persoalan ini ada. Tapi apakah masalah itu boleh berpotensi kategori tentang aib? Saudara punya aib? Saya punya aib, siapa punya aib? Nah bagi keluarga ini Elisabet sendiri mengakui bahwa ini adalah suatu aib bagi mereka. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Zakaria. Mereka masalah ini menjadi satu beban yang berat, menjadi satu pukulan, menjadi satu tantangan yang besar dalam kehidupan rumah tangga ini. Dan inilah pergumulan mereka berjalan sampai kapan, berapa lama masalah ini ada dalam mereka. Tinggal dengan mereka sampai tua. Ada informasi bahwa masalah keturunan ini bukan mereka hadapi 1-2 tahun. Bukan mereka hadapi 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Tapi sampai mereka tua. Karena Alkitab berkata usia mereka telah lanjut. Karena apa? Elisabet mandul. Dan mereka tidak memiliki. Inilah alasannya. Menjadi alasan mengapa sampai malaikat Tuhan berbicara menyampaikan firman kepada Zakaria. Dan Zakaria berkata, apa buktinya, apa tandanya, apa yang menjadi pegangan bagiku supaya aku percaya perkataanmu. Inilah yang menjadi alasan bahwa sampai Zakaria itu tidak percaya tentang perkataan Gabriel. Jadi dia katakan, nah itu penyebabnya sampai Gabriel bilang karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu supaya engkau tidak berkata-kata sampai terjadi kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah aib yang terjadi dalam keluarga Zakaria. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Pendoa, penyembah, pelayan, rohaniawan, tapi punya aib dalam kehidupan. Nah aibnya itu bagi mereka adalah, bagi orang Israel adalah tidak memiliki keturunan. Wah luar biasa. Jadi tidak memiliki, mereka anggap bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu membuat mereka malu, mereka minder dan segala macam. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka berhenti untuk mengikuti Tuhan? Apakah mereka berhenti untuk tidak melayani Tuhan? Apakah Zakaria berhenti untuk tidak membakar ukupan di dalam bait Allah? Apakah Elisabet mempengaruhi dia untuk tidak berdoa lagi? No, tidak demikian. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Meskipun Elisabet mengurung dirinya
tetap di dalam rumah karena aib ini, tapi Zakaria tetap melakukan tugas panggilannya sebagai seorang imam, dan dia melakukannya. Sampai kapan? Sampai tua. Nah Bapak Ibu, kita boleh merenungkan kembali perjalanan pergumulan hidup kita. Mungkin kita berdoa, kita katakan, Tuhan aku sudah lama berdoa. Tuhan aku sudah lama melayani Tuhan. Tuhan aku sudah lama belajar untuk setia kepadamu. Tapi doaku sampai dengan tahun ini, sampai dengan akhir tahun, sampai dengan awal tahun 2025 belum juga dijawab. Saudara mungkin berpikir berasa seperti itu, bahwa ada pergumulan dalam hidupmu yang sangat berat. Engkau menginginkan sesuatu, engkau mengharapkan sesuatu, engkau mendambakan sesuatu. Dan engkau berdoa sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, tapi belum juga dijawab. Dan mungkin di dalam sikap hidupmu mulai menarik diri dari pelayanan. Mungkin engkau enggan dan ogah-ogah untuk melayani Tuhan. Ataupun engkau sudah berhenti untuk berdoa. Ataupun melakukan sesuatu yang terlibat dalam gereja Tuhan. Ataupun di luar sana untuk memberikan kesaksian sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Nah, karena apa? Kita punya beban pergumulan hidup yang kita bawa di dalam doa dan harapan kita untuk dapat jawaban daripada Tuhan, tapi tidak dijawab. Sampai kita menyelesaikan tahun demi tahun, dan 2024 kita selesaikan, dan sekarang kita masuk dalam tahun yang baru 2025, kita merasa belum dijawab. Saya mau katakan bagi saudara bahwa jawabannya ada di dalam Alkitab, dan kita boleh bisa baca dan kita belajar, dan mari kita lakukannya. Zakaria berdoa dari masa mudanya mulai melayani Tuhan sebagai seorang imam. Dan Alkitab menginformasikan, ketika Gabriel datang menyampaikan firman ini, usia mereka sudah lanjut. Jadi dalam pemahaman bahwa mereka berdoa dan melayani Tuhan, menjadi penyembah Tuhan dari masa muda sampai tua. Meskipun aib ini melekat dalam hidup mereka, tidak pernah mereka berhenti. Tak pernah mereka tinggalkan. Tak pernah mereka abaikan tanggung jawab untuk melakukan tugas panggilan seperti yang dilakukan Zakaria. Karena itu pada waktu diundi dan dia mendapatkan jadwal untuk melayani Tuhan, dia masuk dan melakukan tugas itu di dalam bait Allah. Jadi kita lihat berapa lama Zakaria berdoa. Berapa lama Elizabeth bergumul dengan aibnya. Keluarga ini. Sampai mereka tua. Berdoa dari muda sampai usia lanjut. Tetap setia. Tetap melakukan firman Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap menjadi penyembah. Tetap melakukan tugasnya. Inilah yang saya katakan dalam pokok pemikiran kita dari awal. Mari kita lihat tentang bagaimana soal bicara waktu dan kesetiaan. Waktu diuji dari muda sampai dengan tua tetap berjalan. Kesetiaannya tidak berubah, tidak menjadi luntur dan tidak menjadi pudar. Zakaria tetap melakukan tugasnya untuk masuk di dalam bait Allah dan membakar ukupan. Dan Gabriel berdiri di sana dan berkata kepada dia di dalam suatu penglihatan. Maka tampaklah, ayat 11 berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Sebab doamu telah dikabulkan. Nah saudara, Gabriel menyampaikan hal ini. Zakaria mendengarkannya. Tetapi dalam hatinya mengalami gejolak. Masa bisa terjadi? Mana mungkin terjadi? Wong istriku mandul. Dan kami sudah lanjut usia. Tidak mungkin lagi. Nah saudara, inilah persoalan. Ya wajar-wajar, ini manusiawi. Ini manusiawi, ini sesuatu yang natural, satu yang manusiawi. Karena apa? Berdoa dari zaman muda dengan pergumulannya, menanti jawaban, belum ada jawaban sampai usia lanjut. Jadi inilah alasan yang membuat sampai Zakaria tidak percaya.
Dan dia berkata kepada Gabriel, tanda apa? Dan Gabriel berkata, tanda itu adalah engkau menjadi bisu. Sampai pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari sini. Bagaimana sebuah doa, sebuah pergumulan dijawab pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu yang Tuhan mau lakukan apa atau memberikan apa yang saudara rindukan, itu ketentuan Dia. Kita punya tanggung jawab hanya berdoa dan melakukan tugas kita. Kita punya tanggung jawab adalah percaya kepada Tuhan dan terus melakukan bagian kita masing-masing. Saya percaya bahwa atau berharap bahwa di tahun yang baru ini, saudara harus merubah cara saudara berpikir tentang waktu dan kesetiaan. Saudara, kita kembali bertanya kepada diri kita. Waktu kita sekarang, usia kita sudah seberapa? Syukur yang masih muda, tapi mereka baru memulainya. Dan tetap harus percaya bahwa Tuhan menjawab doamu, itu waktunya waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Yang sudah usia lanjut sekarang tetap berdoa. Yang setia melayani Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Dan kalau saudara setia, saudara melakukan apa yang Tuhan mau, saudara melakukan tugas dan panggilanmu, saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan datang pada waktunya. Sampai malaikat Tuhan berdiri di sisimu. Dan Tuhan berkata kepadamu, jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita merubah cara berpikir kita tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan tertarik dan melihat bahwa engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil untuk melayani Tuhan. Engkau setia dalam perkara-perkara yang sederhana. Membakar ukupan. Hanya masuk. Zakaria membakar ukupan. Cuma membakar ukupan atau dupa. Hanya membakar itu dan menaruh di mezbah. Setelah itu keluar. Tapi dia begitu lama di dalamnya. Karena apa? Berjumpa dengan Tuhan. Utusan Tuhan. Berjumpa dengan malaikat Gabriel. Itu yang menjadi masalah. Lama sekali baru dia keluar meninggalkan tempatnya. Sehingga orang Israel itu bingung. Biasanya cepat-cepat sudah keluar selesai hitungan waktu yang biasa sudah ditentukan. Kok ini lama? Dan dia keluar, mereka melihat dia menjadi bisu dan mereka tahu, orang banyak tahu bahwa dia telah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan dia tidak berbicara tentang apa yang terjadi karena memang dia bisu dan tidak boleh diceritakan sampai digenapkan waktunya dan kemudian dia boleh bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang mari kita belajar untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Khususnya bagi rekan-rekan yang melayani Tuhan. Khususnya bagi saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Saudara boleh melayani Tuhan di dalam gereja. Saudara melayani Tuhan di tempat pekerjaan saudara. Di mana saudara berada, saudara boleh bersaksi. Saudara boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai saudara lanjut usia, tetap lakukan. Meskipun ada pergumulan dalam kehidupanmu, engkau tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Meskipun ada aib dalam hidupmu, Tuhan tahu bahwa pada waktunya aib itu akan diangkat. Karena itu ayat yang terakhir Elizabeth berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elizabeth tampil dan orang melihat kasih karunia Tuhan begitu dinyatakan luar biasa. Orang bisa melihat bahwa dari usia muda sampai lanjut dan punya anak keturunan. Mandul tapi punya keturunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi rohaniawan, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan bukan berarti engkau dan saya tidak punya masalah. Kita punya persoalan. Tapi yang membuat perhatian Tuhan menuju kepada saudara adalah bagaimana saudara setia dalam menyelesaikan tanggung jawabmu. Jadi masih di antara kita semua masing-masing punya tanggung jawab untuk kita lakukannya. Sampai kapan kita lakukan? Selama
hidup kita, seumur hidup kita. Yang tua tetap melakukannya terus, yang muda baru memulai belajar untuk memahami situasi dan tetap terus setia. Masing-masing kita akan melakukannya. Tetaplah setia dalam tugas dan panggilanmu, dalam melayani Tuhan sampai satu saat Tuhan datang kepada saudara dan berkata, jangan takut, doamu telah dikabulkan. Saya percaya di tahun yang baru, tahun 2025, saudara dalam menyelesaikan tahun ini berjalan dalam pergumulan. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang nanti dijawab oleh Tuhan. Karena kesetiaan kita menjadi perhatian Tuhan. Untuk saudara dan saya layak untuk memperoleh jawaban. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Bahwa malam hari ini kami belajar tentang waktu dan kesetiaan. Kami tahu dan kami belajar memahami bahwa waktu adalah waktu Tuhan. Meskipun kami bergumul menghadapi situasi dunia ini, dari masa muda kami sampai lanjut usia, kami percaya Tuhan ada untuk menolong kami. Tolong kami untuk tetap setia dalam situasi yang serba tidak menentu ini. Tolong kami untuk setia melakukan bagian kami masing-masing. Dan berilah kami kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya pergumulan kami bukan kami yang menyelesaikannya, Engkau yang menyelesaikannya. Kami tahu pada waktunya Engkau datang kepada kami dan berkata, jangan takut, doamu telah dikabulkan. Tolong kami di awal tahun 2025 ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kami seturut dengan kesetiaan kami dalam panggilan menjadi orang Kristen yang bersaksi tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan, dan menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipanggil dipilih untuk melayani Tuhan. Di mana saja kami berada, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tawar hati diteguhkan, yang kecewa dipulihkan kembali. Kami dengan spirit semangat yang baru, bahwa Allah adalah Allah yang menjawab doa. Tapi dengan catatan Allah melihat kesetiaan kami. Terpujilah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.